約束だよいつかまた同じ笑顔で Milim yang berhadapan dengan naga kekacauan berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya. Rimuru datang dan semua akan baik-baik saja. Flashback dimulai, di mana pada waktu itu ada 4 True Dragon yang ada di dunia ini. Lalu True Dragon pertama turun ke bumi dan menikah dengan wanita manusia. Lalu lahirlah Putri Naga. Sang True Dragon memberikan kekuatannya kepada Putri Naga. Ketika Putri Naga memadatkan kekuatan itu, muncullah naga kecil layaknya klon dari Putri Naga. Mereka berdua pun hidup bersama, makan, main, dan tidur bersama. Pada akhirnya kerajaan sihir mengincar Putri Naga demi kepentingan pribadi mereka, sampai membuat naga kecil terbunuh. Putri Naga yang melihat itu pun sangat marah. Kekuatannya yang sangat kuat menghancurkan segalanya sampai tak bersisa. Meski seluruh wilayah hancur, kemarahan sang Putri Naga tak kunjung mereda. Lalu dengan kedatangan Raja Iblis Guy Crimson dan Ratu Roh Ramirez, akhirnya dapat membuat Putri Naga tenang. Pada saat itu, kerajaan sihir sudah tidak ada lagi. Ribuan rakyatnya pun sudah mati, yang membuat Milim berevolusi menjadi Raja Iblis. Ternyata tak hanya yang Milim yang berevolusi. Naga kecil yang sudah mati tadi juga berevolusi menjadi naga dewasa. Akan tetapi tidak sebaik yang diharapkan. Naga itu menjadi makhluk mengerikan yang tak punya kehendak, yang dikenal dengan naga kekacauan. Lalu pada saat ini ketika Milim berhadapan dengan naga kekacauan, ia tidak tega untuk membunuhnya. Karena naga itu dulunya adalah teman baik Milim. Lalu Rimuru pun berkata bahwa itu teman yang cukup besar. Milim pun menjelaskan bahwa naga kekacauan selalu tumbuh membesar dengan menyerap energi sihir di sekitarnya. Karena naga itu sudah sangat besar, kini mereka tidak bisa menyegelnya. Dan Milim juga memperjelas bahwa dia juga tidak bisa membunuh temannya. Lalu Rimuru melihat ada seberkas cahaya di dekat kepala naga itu. Lalu Rimuru bertanya, cahaya apa itu tadi? Rafael pun menjelaskan bahwa itu adalah jiwa naga roh. Lalu Rimuru bertanya, bukankah jiwa akan meninggalkan tubuh saat mati? Oleh karena itu naga itu menjadi naga kekacauan karena tidak memiliki jiwa. Namun Rafael menjelaskan bahwa setelah melihat langsung jiwanya masih ada, tetapi tubuh astralnya telah terkontaminasi kebencian yang sangat besar, yang membuat naga itu menjadi naga kekacauan. Mendengar itu Rimuru pun tersenyum. Lalu Rimuru menyuruh Milim untuk melakukan Drago Buster kepada naga itu. Milim pun berkata bahwa dia tidak bisa menembusnya dengan serangan yang lemah, dan jika terlalu kuat itu akan menghancurkannya. Lalu Rimuru memegang pundak Milim dan berkata bahwa Milim pasti bisa karena sebelumnya sudah belajar menahan diri. Cukup hindari inti naga itu. Mendengar itu Milim pun menjadi percaya diri. Milim menyetujui rencana Rimuru karena Milim sangat mempercayai Rimuru. Rimuru pun berpikir bahwa ini akan menjadi beban di hatinya. Jika dia gagal melakukannya, maka akan membuat hati Milim terluka lagi. Lalu Rimuru pun menyerahkan hal ini kepada Rafael. Di sisi lain, Milim pun menyerang naga itu menggunakan Drago Buster. Naga kekacauan itu menahannya menggunakan barrier yang mengelilingi tubuhnya. Lalu Rimuru memindai inti naga kekacauan itu, di mana inti itu di bawah pengaruh variabel yang membuatnya sulit dimurnikan. Rafael pun mengkonfirmasi bahwa Yuki telah mengalahkan variabel. Oleh karena itu, efek kendalinya pun telah hilang. Rimuru pun berkata bahwa Yuki mengalahkannya di waktu yang tepat. Lalu Rimuru menyuruh Milim untuk meningkatkan kekuatannya. Milim pun menolaknya karena takut mengenai inti naganya.
Rimuru pun memperjelas bahwa semuanya akan baik-baik saja karena inti naga itu sudah Rimuru amankan. Mendengar itu, Milim pun mengeluarkan skill Dragonova. Milim memperingatkan Rimuru bahwa ini adalah situasi yang gawat karena naga itu akan meledak. Rimuru pun tersenyum dan berkata bahwa dia tahu jalan keluarnya. Setelah naga itu meledak, Rimuru melahapnya dengan Beelzebub. Ledakan itu pun terlahap habis oleh Rimuru. Lalu Milim bertanya apakah ini sudah berakhir. Rimuru berkata bahwa masih belum, karena mereka harus melakukan sesuatu kepada teman naga Milim. Lalu Milim bertanya apa yang Rimuru lakukan. Rimuru memasukkan jiwa naga itu ke Pseudosoul. Lalu Rimuru pun khawatir karena jiwanya tidak bereaksi. Rimuru menanyakan siapa namanya. Milim pun memperjelas bahwa naga itu tidak memiliki nama, tetapi Milim ingin memanggilnya dengan sebutan Gaia. Dan Milim menetapkan bahwa nama naga itu adalah Gaia. Setelah itu Rimuru pun memanggil jiwa naga itu dan berkata bahwa namamu adalah Gaia. Bukankah kamu harus sadar sebelum temanmu itu menangis? Setelah itu jiwa itu pun bersinar berubah menjadi sebiji telur naga. Rimuru berkata kepada Milim bahwa mereka telah berhasil. Melihat itu, Milim pun meneteskan air matanya dan berterima kasih kepada Rimuru. Milim yang sangat senang memeluk Rimuru dan berkata bahwa dia sangat tahu kalau menyerahkan semuanya kepada Rimuru pasti akan berhasil. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.